Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Siti Mimi Salmani, Siti Nurrahmi, Umi Latifah, dan Yulia Nur Azizah akan membahas tentang pengelolaan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Sebelumnya kita harus ketahui pengertian pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang dimana yang artinya ketalaksanaan ya tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Terus pengertian kurikulum. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Saya juga menemukan dari referensi lain bahwa pengertian pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan kurikulum itu sendiri. Kurikulum itu sendiri merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum sentralistik. Nah, apa sih pengembangan kurikulum sentralistik itu? Jadi, pengembangan kurikulum sentralistik merupakan kurikulum yang segala sesuatunya terpusat pada pemerintah. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang mengatur kurikulum sentralistik merupakan pemerintah pusat. Tidak hanya wewenang, tanggung jawab, tetapi juga ide, inovasi, dan gagasan serta sistemnya diatur langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, manajemen kurikulum sentralistik ini merupakan manajemen kurikulum yang menghasilkan satu kurikulum untuk di seluruh wilayah negara. Nah, bisa jadi manajemen kurikulum sentralistik ini dimulai dari landasan-landasan, dasar, pengembangan kurikulum, sistem kurikulum, dan bahkan sampai media, buku, silabus mata pelajarannya itu diatur langsung oleh pemerintah pusat. Lalu apa sih kelebihannya ketika kita menerapkan sistem kurikulum yang sentralistik? Di antaranya, yang pertama, kurikulum itu bersifat nasional dan bisa disamaratakan sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan secara bersamaan. Lalu yang kedua, lebih mudah dalam mengevaluasi karena kurikulum ini diatur oleh pemerintah pusat sehingga proses evaluasi pun dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan terpusat. Lalu pembinaan pelaksana kurikulum lebih mudah karena semua sistem kurikulumnya disamaratakan, dan juga pemberian atau penyamaan media pembelajarannya lebih mudah karena sudah disesuaikan agar bisa dilaksanakan dan diaplikasikan di berbagai wilayah yang ada di negara tersebut. Lalu yang terakhir, memungkinkan diadakannya evaluasi yang bersifat nasional sehingga lebih mudah mengukur ketercapaian kurikulum tersebut terlaksana ataupun tidak.
Baik teman-teman, saya Yulia Nur Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang desentralisasi kurikulum. Desentralisasi kurikulum ini berasal dari bahasa Latin yang berasal dari dua suku kata. Yang pertama de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi ini berarti melepaskan diri dari pusat. Sedangkan dalam istilah pendidikan atau dalam istilah kurikulum, desentralisasi ini merupakan penyusunan desain, perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, serta penilaian kurikulum yang dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya desentralisasi kurikulum ini. Yang pertama, adanya tuntunan orang tua, kelompok masyarakat, serta perhimpunan guru yang turut serta dalam mengontrol sekolah serta mengontrol menilai hasil kualitas dari pendidikan. Lalu yang kedua adalah anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja secara efektif dalam membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan birokrasi dalam merespon secara efektif kebutuhan sekolah dan masyarakat yang beragam. Lalu juga ada penampilan kinerja sekolah yang tidak memenuhi tuntunan baru dari masyarakat. Dan yang terakhir ada tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. Nah, lalu kemudian ada kelebihan dan kelemahan dalam desentralisasi kurikulum. Nah, ada beberapa kelebihan dalam desentralisasi kurikulum, di antaranya yang pertama adalah kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kurikulum yang dibuat dalam desentralisasi ini sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta perkembangan suatu pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, lalu kemudian ada lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum ini disusun oleh guru-guru sendiri. Jadi guru-guru setempat itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor penduduk, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun kondisi sekolah. Nah, di samping kelebihan juga ada beberapa kelemahan dalam desentralisasi kurikulum. Yang pertama adalah tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada kurikulum ini bersifat lokal, sehingga dikhawatirkan lulusannya kurang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan secara nasional. Nah, lalu juga ada desain kurikulum yang sangat beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dalam hasil belajar secara nasional. Selanjutnya ada kepindahan peserta didik atau sekolah ke suatu daerah akan menimbulkan kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, khususnya dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengembangan kurikulum sentralistik berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat pemerintah. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik, bisa jadi seluruh perangkat kurikulum disusun oleh pusat. Secara etimologi, desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centram berarti pusat, sehingga desentralisasi bisa pula disebut dengan melepaskan diri dari pusat. Lalu, dalam manajemen kurikulum desentralistik,
Penyusunan desain, pelaksanaan dan pengendalian kurikulum, evaluasi penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusun desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya simpulkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.